Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan masuk, Ibu. Terima kasih. Silakan duduk, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Saya tutup pintunya dulu ya, Ibu. Ya, Bu. Kenalkan, Ibu, nama saya Budian Hestin. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Ada apa ya, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya kami meminta data Ibu dulu ya. Rina, Nama Ibu. siapa? 27 tahun. Umur? Jalan Merdeka nomor 31. Iya. Baik, Ibu, keluhan Ibu apa ya, Ibu, sehingga Ibu bisa datang kemari? Mohon dijelaskan. Ini, Ibu, anak saya kan umurnya 3,5 tahun. Nah, saya perhatikan anak saya itu tidak kenal lelah. Aktivitasnya tuh seperti berlebihan. Kadang juga nakal sekali sama teman-temannya. Tapi ya saya pikir karena namanya juga anak-anak, jadi ya saya pikir itu memang normal. Tapi kata teman saya, dia juga pernah melakukan ke bidan atau ke tenaga kesehatan untuk melakukan seperti Ibu, deteksi. Ini Ibu, anaknya nggak dibawa ke sini sekalian biar kita bisa melihat kegiatan anak-anaknya bagaimana. Iya, Ibu, tadi anaknya sedang tidur. Oh, ya sudah, baiklah, Ibu. Nah, anak Ibu sebelumnya 3,5 tahun, perempuan, Ibu. 3,5 tahun ya, Ibu. Iya, Ibu, anak saya tadi tidak bisa ikut karena masih tidur. Saya kira juga tidak perlu membawa anaknya. Soalnya anak saya itu nanti di sini pergi libur aja. Nah, Ibu, nanti lain kali kalau memang memisahkan anaknya, Iya, bawa Ibu. anaknya, Ibu, ya, untuk kami mengetahui juga bagaimana aktivitas dan aktivitas anak-anak Ibu. Iya, dan bisa kami deteksi Ibu bagaimana. Ya. Nah, Ibu, ini kan kemungkinan anak Ibu. Nah, seperti apa yang Ibu jelaskan tadi, saya masih menyimpulkan bahwa anak Ibu kemungkinan mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Nah, apa yang disebut dengan GPPH, Ibu, gangguan pemusatan perhatian hiperaktivitas pada anak prasekolah. Anak Ibu kan umur 3,5 tahun. Nah, tujuan dari deteksi ini untuk mengetahui secara dini apakah adanya ada atau tidak gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH pada umur anak 36 bulan ke atas. Nah, Ibu, biasanya jadwal deteksi dini GBPH ini pada anak prasekolah dilakukan atas indikasi atau bila ada keluhan dari orang tua seperti ibu atau pengasuh anak, atau bahkan bisa dicurigai tenaga kesehatan, kader kesehatan, petugas padu, atau guru TK. Itu makanya saya menyarankan Ibu untuk membawa anak Ibu kemari. Tapi ya kebetulan anak Ibu tidak bisa kemari, ya sudah, tidak apa-apa. Nah, biasanya keluhan Ibu ini seperti apa yang salah satu yang Ibu sebutkan tadi, seperti anak tidak bisa duduk tenang, anak selalu bergerak tanpa tujuan dan tidak mengenal lelah,
Kemudian perubahan suasana hati yang mendadak atau sering kayak mut-mutan gitu ya Ibu. Iya. Nah, biasanya kami akan menyiapkan alat dan bersamanya yang diperlukan untuk mendeteksi GBPH pada anak ibu ini. Nah, alat yang digunakan itu seperti formulir, deteksi dini, gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas atau GBPH. Nah, seperti kuesioner seperti itu ya Ibu. Nanti Ibu apabila saya tanyakan pada formulir tersebut, Ibu mohon kejujurannya dan ketepatannya agar kami bisa menyimpulkan bahwa anak Ibu mengalami GBPH atau tidak. Seperti itu ya Ibu. Nah Ibu, saya di sini akan menjelaskan cara menggunakan formulir deteksi dini GBPH. Yaitu saya akan memberikan pertanyaan dengan jelas kepada Ibu satu persatu. Apabila ada terdapat perilaku pada formulir tersebut, Ibu jangan ragu atau takut menjawab untuk menjawab pertanyaan yang saya tanyakan nanti ya Ibu. Intinya Ibu harus memang benar-benar kenyataan pada anak Ibu. Ibu tidak boleh ragu-ragu atau takut menjawabnya. Nah, setelah itu nanti saya akan melakukan pengamatan kemampuan anak Ibu. Tapi anak Ibu tidak ikut, ya kemungkinan untuk saat ini kami hanya bisa mengamati pada formulir atau pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu. Apakah Ibu mengerti? Iya Ibu, nanti saya menyiapkan formulirnya. Nanti kan ada formulir atau pertanyaannya. Nah, nanti saya saya menyebutkan pertanyaan tersebut, Ibu menjawabnya. Tapi Ibu tidak boleh menjawab, jangan menjawab ragu atau tidak takut menjawab. Ibu, apakah Ibu sekarang mengerti? Ya Ibu, sudah. Iya, mari kita melakukan pertanyaan itu Baik ya Bu. Iya. Baik Ibu, kita melakukan formulir atau wawancara atas pertanyaan. Iya Ibu. Iya. Saya akan memberikan pertanyaan. Nah, anak Ibu biasanya tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan biasanya. Iya Ibu, biasanya anak saya itu suka sekali bermain. Apalagi kalau suruh istirahat tidak mau. Terlalu banyak aktivitas ya Ibu. Nah, kemudian anak apakah mudah menjadi gembira sendiri atau ada hal lain atau bagaimana? Iya Ibu, biasanya kalau main sendiri biasanya dia suka ketawa-ketawa sendiri gitu. Itu gimana ya Ibu? Saya juga bingung kenapa anak saya seperti itu. Iya begitu ya Ibu. Maklum karena anak-anak. Tapi kan biasanya anak-anak itu biasanya gembira karena suatu hal atau diberikan mainan atau diberikan sesuatu yang membuat mereka Iya senang. Ibu, biasanya juga gitu, tapi tidak tahu dengan anak saya itu gimana ketawa-ketawa sendiri kalau mainan sendirian gitu loh Ibu. Jadi saya bingung. Nah Ibu, apakah anak Ibu biasanya mengganggu anak-anak lainnya saat bermain atau saat beraktivitas yang lainnya? Iya Ibu, kadang juga rebutan sama teman-temannya, suka mengganggu karena temennya punya permainan baru, jadi dia nggak mengganggu temennya. Iya Ibu, kan aku masih kecil, namanya juga anak-anak, biasanya kan suka rebutan kalau main apa-apa ya Ibu. Nah Ibu, biasanya anak-anak Ibu misalnya diberikan mainan atau sesuatu yang membuat mereka senang, atau biasanya kan mainan yang menyusun-nyusun itu, apakah anak Ibu biasanya menyelesaikan kegiatan itu atau permainan itu yang telah dimulai, atau biasanya langsung ditinggalkan seperti itu Ibu? Maksudnya bagaimana ya Bu Bidan? Maksudnya itu gini Ibu, misalnya kan anak-anak itu kan biasanya suka
pasang yang untuk menyusun suatu gambar atau suatu hal lain. Nah, bongkar pasang tersebut apakah anak ibu menyusunnya secara selesai atau langsung meninggalkan permainan tersebut tanpa melihat pekerjaan itu sudah selesai, maksudnya itu langsung pergi gitu loh ibu kalau saat bermain tidak menyelesaikan permainan itu. Oh begitu, iya ibu, biasanya dia itu selalu meninggalkan permainannya yang belum selesai, langsung menuju ke permainan lain. Biasanya anak ibu menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala secara terus-menerus, biasanya waktu diam, atau lagi bermain, atau lagi beraktivitas. Biasanya sih iya ibu, tapi biasanya juga tidak sih, namanya juga anak kecil. Nah ibu, apakah anak ibu ini agak kurang perhatian atau maksudnya itu perhatian itu mudah teralihkan? Misal anak ibu lagi sedang bermain mainannya, lalu ada temannya yang datang. Nah teman tersebut membawa mainan lain, apakah langsung meninggalkan permainan yang dimainkan oleh anak ibu atau masih tetap bermain dengan mainan anak ibu? Oh tidak ibu, biasanya dia langsung menuju ke temannya, apalagi kalau permainan yang belum dia punya, lagi permainan baru, dia langsung ke sana. Pasti dia suka merebut dari teman-teman lainnya. Iya ibu, ya namanya juga anak-anak, mungkin kan juga masih umur berapa tahun. Ini kemudian ibu, apakah anak ibu biasanya kalau minta sesuatu itu harus dipenuhi? Kalau nggak dipenuhi, anak itu bisa misalkan nangis-nangis histeris atau bahkan bisa frustasi, memikirkan hal-hal yang lain. Iya ibu, terkadang juga gitu, tapi kalau dirayu dibeliin es krim dia mau, langsung diam tuh. Oh tidak ya ibu, biasanya kan anak itu biasanya kalau ada mainan nggak dibeliin kasih es krim atau dirayu gitu kan mau ya ibu. Iya ibu. Nah ibu, biasanya anak ibu sering atau mudah menangis, misalkan ada suatu hal, bermain sama temannya, teman tersebut membawa mainannya sendiri. Nah anak tersebut itu langsung terganggu, padahal anak temannya tadi tidak mengganggu dia gitu loh ibu maksudnya. Oh enggak ibu, tapi biasanya dia juga sering menangis karena mungkin mau minta sesuatu dari temannya, tapi kadang-kadang juga tidak, karena rewel kan mungkin ibu. Apalagi kalau temannya punya permainan baru, pasti dia kadang menangis, kadang tidak ingin dibelikan permainannya. Nah ibu, begitu ya ibu. Ini kan biasanya apakah anak ibu suasana hatinya mudah berubah, atau karena ada hal-hal lain, misalkan ada temannya lagi bermain. Nah anak ibu itu senang sama teman-temannya, padahal teman-temannya itu ya bermain sama dia. Nggak, kemudian itu anak ibu berubah moodnya gitu loh bu, maksudnya mood-moodan. Itu pernah nggak ibu, atau suasana hati ibu atau selalu senang sama temannya atau biasanya jengkel atau kesal gitu ibu? Oh enggak ibu, anak saya suka sama teman-temannya kalau lagi bermain sama dia, tapi ya itu tadi kadang juga ada rasa keselnya langsung berubah. Namanya juga anak-anak ya ibu, tapi kita harus memperhatikan juga bagaimana sikap dan aktivitas apa yang anak lakukan tersebut. Nah ibu, biasanya jika anak ibu merasa kesal atau sedang marah, biasanya anak ibu itu ada hal-hal yang tidak terduga tidak ibu. Misalnya gini, anak ibu tuh meminta sesuatu, tapi anak ibu itu kesal, marah karena ibu tidak menyuruhnya. Nah biasanya anak tersebut itu melakukan hal-hal yang
tidak terduga. Apakah pernah seperti itu, Ibu? Iya ibu, kadang dia tuh suka membanting barang, kadang juga suka banting-banting, suka teriak-teriak tidak jelas, tidak diturutin kemauannya. Iya, Ibu. Itulah kami tujuannya untuk mendeteksi dini gangguan-gangguan pada anak-anak prasekolah pada umumnya. Nah, kami sebagai tenaga kesehatan dan Ibu juga sebagai orang tua harus memperhatikan anak-anak tersebut. Ya, kemudian orang-orang itu memikirkan namanya juga anak kecil, seperti itu kan biasa nakal seperti ini seperti itu. Nah, padahal dalam halnya apakah anak tersebut adakah gangguan atau tidak. Itulah kami melakukan deteksi dini pada anak prasekolah. Nah, Ibu, ini kan hasilnya juga sudah selesai, pertanyaan juga sudah selesai. Kami akan memberikan hasil kepada Ibu, ya Ibu. Mohon tunggu sebentar ya Ibu. Ya Bu Bidan. Permisi dulu. Ya, permisi Ibu. Ini Ibu, hasilnya sudah keluar dan alhamdulillah anak Ibu tidak mengalami gangguan di PPH. Namun di sini jawaban saya atau hasil saya, jawaban Ibu dan hasil saya itu masih ragu-ragu. Nah, saya sarankan untuk pemeriksaan ulang 1 bulan lagi ya Ibu. Saya sarankan juga Ibu melihat anak Ibu dan pola aktivitas anak Ibu secara terus-menerus. Nah, alhamdulillah nanti kalau 1 bulan lagi Ibu datang kemari, kita lihat hasilnya apakah anak Ibu mengalami gangguannya atau tidak. Jika anak Ibu mengalami gangguan di PPH, kami rujuk segera ke fasilitas rumah sakit atau klinik yang memiliki fasilitas kesehatan tumbuh kembang anak. Saya sarankan itu tadi ya Ibu. Ibu boleh kembali ke sini lagi 1 bulan lagi ya Ibu. Dan saya sarankan juga untuk membawa anak Ibu. Ya baik Bu Bidan, jadi nanti 1 bulan lagi saya kesini sama anak saya ya Bu, untuk melakukan tes lagi gitu. Ya Ibu, nanti saya bawa anak saya ke sini juga. Iya Ibu, nanti 1 bulan lagi Ibu kesini sama anaknya juga, agar kami bisa melihat anak Ibu dan formulir yang saya berikan tadi atau pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi ya Ibu. Ya Bu Bidan, baik Bu, terima kasih ya Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Ya Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih juga Ibu. Ya Ibu, mari Ibu, saya pamit dulu.